Mari sama-sama kita angkat tangan kanan kita. Bapa, kami bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Sampai detik ini kami berdiri bukan di ruangan yang salah. Tapi posisi berdiri kami presisi, maka provisi dari sorga dicurahkan atas kami. Yaitu adalah firman. Karena segala sesuatunya dijadikan oleh firman. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua raw materialnya adalah firman. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Berfirmanlah. Dari sekian ribu ayat, sampaikan hatimu melalui 2 ayat yang kau taruh dalam hatiku. Walaupun hanya 2 ayat, kami percaya tidak ada seorang pun pulang sama. Tapi anugerah kasih karunia Injil Kerajaan akan membawa kami dari satu level kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Berfirmanlah, kami siap diberkati oleh Engkau yang adalah firman. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silahkan kembali duduk. Puji Tuhan, shalom. Baru 5 orang yang jawab shalom. Apa kabar? Saya pengen lihat tangan-tangan yang mengalami keluar biasaan Tuhan. Katakan kepada sebelah kanan kirinya, jabat tangan, bilang begini. Yesus, gue keren banget. Oh ya, kita punya Tuhan yang luar biasa hebatnya. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Yuk langsung kita buka Alkitab kita. Kita akan lihat 2 ayat saja. Kita akan coba eksplorasi 2 ayat dari Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya berikan judul tema khotbah untuk pagi hari ini. Yaitu adalah The Key of Kingdom. Saya berikan judul, tema khotbah untuk siang hari ini adalah kunci kerajaan Allah. Semua kita mengerti bahwa kita sedang masuk dalam musim yang baru. 4 September, Rabu sore jam 6 waktu Israel. Jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kita masuk dalam musim yang baru, yaitu adalah Ayin Dalet. 5774. Dan saudara harus mengerti bahwa waktunya Allah agak berbeda dengan waktunya kita. Tetapi di sisi lain, Allah selalu bekerja di dalam waktunya. Kalender Yesus bukan kalender kita. Katakan amin. Agenda Yesus bukan agenda kita. Dia tidak mengenal New Year Eve tanggal 31 Desember. Dia tidak mengenal New Year itu 1 Januari. Yang dia kenal, yang namanya tahun baru adalah Rosh Hashanah. Arti daripada Rosh adalah the beginning. Arti daripada Rosh adalah awal. Sedangkan Hasanah dalam bahasa Hebrew artinya adalah change, adalah perubahan. Orang Ibrani percaya ketika mereka masuk dalam tahun baru Rosh Hashanah, mereka akan mengalami satu perubahan yang luar biasa. Saudaraku, defisit akan menjadi surplus, mandul akan menjadi produktif, miskin akan menjadi kaya, sakit akan menjadi sembuh. Segala sesuatu perubahan yang baik dimulai dari Rosh Hashanah. Dan 4 September yang lalu kita masuk dalam tahun yang luar biasa, yaitu adalah Ayin Dalet. Kata Ayin sendiri artinya adalah mata Tuhan yang sedang tertuju kepada gerejanya. Dan tahun Ayin akan berakhir sampai dengan 5779. Karena angka 70 itu adalah Ayin. Nah sedangkan Dalet, angka 4
sangat kaya artinya. Saya eksplor beberapa ayat firman Tuhan, tetapi karena keterbatasan waktu, kita akan bahas dari 2 ayat saja. Dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8. Yuk sama-sama kita buka 2 ayat ini. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Perikopnya adalah kepada jemaat di Philadelphia. Saudara boleh catat beberapa prinsip terlebih dahulu. Saudaraku, satu di antara 7 gereja yang tidak dicela adalah Philadelphia. Satu di antara 7 jemaat gereja yang tidak dikritik adalah Philadelphia. Kepada Efesus Tuhan kritik, betapa engkau telah menjauhi kasih yang semula. Kepada jemaat Laodikia, Tuhan cela, bahwa dikatakan bahwa engkau telah suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Hanya satu di antara 7 jemaat yang tidak dikritik Allah, yaitu adalah Philadelphia. Dari arti Philadelphia dalam bahasa Yunani cukup menarik. Artinya adalah cinta, persaudaraan. Arti Philadelphia dalam bahasa Yunani adalah unity. Saudaraku, ketika gereja Tuhan unity, maka apa yang terjadi, yang Tuhan tetapkan, Tuhan janjikan di agenda LED, menjadi realita dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudaraku, unity menjadi sesuatu yang langka di hari terakhir. Kompak banyak. Tetapi unity itu sesuatu yang langka. Maaf, bahkan di gereja. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus sendiri bilang begini, serigala memiliki liang, burung memiliki sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena tubuhnya tercerai-berai. Protestan menganggap lebih hebat dibandingkan dengan Baptis. Baptis menganggap lebih rohani dibandingkan dengan karismatik. Karismatik menganggap lebih diurapi dibandingkan dengan Pentakosta. Dan saudaraku, gereja seringkali satu, kalau rusuh dan salah satu di antara mereka dibakar oleh orang. Kalau ada yang namanya kerusuhan, baru menyatu. Kalau ada yang namanya gereja dibakar, baru menyatu. Tapi ketika segala sesuatunya oke, saudaraku, gereja sangat sulit untuk menyatu. Ada sebuah cerita beberapa bulan yang lalu, ada sebuah fenomena bagus di Bekasi. 6 gereja, saudaraku, itu bersebelahan, satu dengan yang lain, di 6 ruko. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya ketahuan bahwa persatuannya semu. Karena salah satu dari gereja 6 yang ada, bertumbuh sedemikian rupa. Karena bertumbuhnya, saudaraku, satu ini harus merenovasi, itu rukonya. Karena selama renovasi harus pindah tempat, maka yang satu ini datang kepada 5 gereja di sebelahnya. Agar pada jam-jam kosong bisakah digunakan sementara untuk beribadah. Yang hebat adalah yang 5 menolak. Sepertinya unity. Sepertinya satu. Tapi ketika satu di antara mereka membutuhkan yang lain. Apa yang terjadi? Saya bisa mengerti Yesus bilang apa? Serigala punya liang. Burung punya sangkar. Tapi kepala anak manusia tidak bisa ditempatkan. Kenapa? Karena yang satu menganggap lebih hebat, yang satu lebih menganggap lebih diurapi, yang satu menganggap lebih dipakai Tuhan. Padahal kita harus sadar bahwa kita adalah satu. Katakan amin. Jemaat Philadelphia ketika mereka menyatu, maka tidak ada celah dalam kehidupan mereka. Apakah mereka sempurna? Saya pikir tidak. Tetapi kesatuan itu akan menjadi modal dasar
untuk Yesus menyatakan kemuliaannya atas gerejanya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya fales. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Yang saudara harus perhatikan di tahun 5774 ke depan, yang paling minimal adalah cinta persaudaraan dalam keluarga. Katakan amin. Karena saya begitu yakin ketika keluarga bersatu akan membuat gereja bersatu. Ketika gereja bersatu akan membuat kota bersatu. Ketika kota bersatu akan membuat bangsa bersatu. Saudaraku harus dari partikel yang paling kecil, yaitu adalah keluarga. Saudaraku ada sebuah ungkapan yang bilang begini, bahwa definisi bahagia bagi semua orang berbeda. Setuju dengan saya? Definisi bahagia bagi semua orang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Tapi yang hebat adalah semua orang sepakat keluarga yang bahagia adalah segalanya. Saya ulangi sekali lagi. Definisi bahagia masing-masing orang berbeda. Definisi bahagia masing-masing manusia punya definisi yang bermacam-macam. Tapi yang hebat adalah semua orang sepakat kalau keluarga bahagia itu adalah segalanya. Itu adalah segalanya. Tapi dari bahagia dari sisi keluarga, saya begitu yakin itu akan membawa unity kepada gereja, kepada kota, dan juga kepada bangsa. Saudaraku, kemarin liburan lebaran untuk kali pertama setelah 6 tahun saya berlebaran di Jakarta. Biasanya pulang kampung ke Yerusalem. Kok nggak ada yang amin? Dan apa yang terjadi? Karena di Jakarta dan istri saya sebagai gembala sidang di rumah. Kalau di GBI, Sawangan saya gembalanya. Kalau di rumah kami punya denominasi lain. Namanya GIE, Gereja Ibu Elsa. Begitu saudara kan? Nah Ibu Elsa sebagai gembala mengatakan, Pak ini tidak ada pembantu, jadi gimana? Aku bilang mari kita melarikan diri. Kenapa? Karena saya takut Ibu Gembala menginstruksikan agar saya ngepel di rumah. Saya nggak punya jatah pengurapan pengepelan lah. Tapi kalau bikin outline khotbah ya saya bisa. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kita nginap 1 minggu di sebuah hotel di selatan kota Jakarta. Saudaraku, di situ ada Oma, di situ ada Stephen mantu saya, di situ ada Bella putri saya, Kayla cucu saya, usianya 15 bulan. Setelah kebaktian ini, jangan panggil saya engkong. Engkong gak ada yang amin. Tetap panggil Kang. Karena antara Kang dan engkong itu beda tipis, saudaraku ya kan. Dan saudaraku, cucu data ada 1 kamar 1 minggu untel-untelan. Katakan bersama dengan saya untel-untelan. Saudaraku itu ketika gym bareng, berenang bareng, sauna bareng, saudaraku itu sangat berharga dalam kehidupan saya. Saudaraku, definisi bahagia, berbagai macam orang berbeda, tapi keluarga bahagia adalah segala-galanya. Tolong perhatikan hal ini di tahun 5774. Dan saudara akan lihat, kita lihat ayat di bawahnya. Kita lihat ayat di bawahnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Saudara catat dari prinsip ini bahwa masing-masing jemaat ada pengutusan malaikat. Katakan amin. Kalau saudara perhatikan kepada 7 jemaat, kalimat pertama selalu Tuhan berkata, aku kirim tulisan kepada malaikat jemaat. Ternyata masing-masing jemaat ada pengutusan malaikat. Dan saudara harus catat ini prinsip. Angelic activity di hari terakhir 5774 akan semakin intens. Saudara harus catat bahwa pintu sorga terbuka dan activity daripada angelic ministry akan begitu dan semakin nyata dalam kehidupan jemaat. Saudaraku, ketika Yesus kali pertama datang, siapa yang setuju dengan saya? Angelic activity begitu intens. Saudaraku, angel berbicara kepada
gembala. Angel berbicara kepada Yusuf. Angel berbicara kepada Maria. Saudaraku, angelic ministry ketika Yesus akan datang kali pertama begitu nyata. Siapa yang setuju dengan saya? Sebentar lagi Yesus akan datang kali kedua. Saudaraku, angelic ministry akan sama intensnya. Sama seperti 2000 tahun yang lalu. Perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. The key of David, the key of kingdom. Saudara catat dengan cepat, siapa? Kunci Daud, Yesus sendiri. Karena dia mempresentasikan kepada jemaat di Filipi, bahwa akulah kunci Daud. Dia merepresentasikan dirinya kepada jemaat Philadelphia, bahwa dia adalah kunci Daud. Perhatikan ayat di bawahnya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Huruf dalet, huruf 4. Arti yang paling utama adalah door. Arti utama daripada dalet adalah gate. Arti pertama dari dalet adalah page. Saya begitu yakin bahwa pintu sorga sudah terbuka bagi kita. Saya begitu yakin pintu surplus, pintu pemulihan yang belum pernah kita alami sebelumnya itu sudah terbuka. Tapi saudara boleh catat statement saya, dibukanya tidak lama. Saudara catat statement saya, dibukanya tidak lama. Ada begitu banyak orang berpikir bukan selamanya terbuka. Saya minta maaf, yang Tuhan taruh dalam hati saya tidak selamanya terbuka. Ketika 5 gadis bijaksana masuk, siapa yang setuju dengan saya? Yang bodoh sedang berbelanja, ketika dia datang tiba-tiba tertutup. Jangan lama-lama di luar. Kita harus cepat masuk, karena pintu ini tidak selamanya terbuka. Jangan tunggu besok. Kalau hari ini sudah digerakkan untuk masuk dalam pintu kerohanian yang lebih dalam lagi, jangan berlama-lama di pelataran. Karena pintu tidak akan selamanya terbuka. Pintu itu akan tertutup. Hanya bijaksana yang masuk. Dan yang bodoh, yang berlama-lama di luar, ketika akan masuk ke dalam ruangan, ternyata pintunya sudah tertutup. Saya berdoa agar tidak seorang pun di antara kita yang ada di luar, tapi semua kita menikmati apa yang Tuhan sediakan di dalam. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Kita akan lihat ayat yang di bawahnya. Ketika pintu terbuka, arti daripada dalet adalah door. Arti daripada dalet adalah gate. Arti daripada dalet adalah page. Tetapi tidak selamanya pintu itu terbuka. Ayat yang ke-8, tolong diperhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Katakan kepada sebelah kanan kiri, bilang begini, Yesus tahu pekerjaanmu. Karena kita pikir, Yesus enggak tahu apa-apa. Karena kita pikir, yang penting istri saya enggak tahu. Yang penting suami saya enggak tahu. Yang penting gembala sidang saya yang enggak tahu. Saya mau katakan kepada saudara, apapun yang ada dalam hatimu terdalam, Yesus tahu. Saudara harus garis bawahi ayat ini. Kita berpikir bahwa bos kita enggak tahu. Kita berpikir suami kita enggak tahu. Kita berpikir istri kita enggak tahu. Saudara bisa sembunyikan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tahu. Karena ayatnya dengan jelas berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Dia tahu detail kehidupan kita. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kenapa pintu itu terbuka? Saudaraku, yang kedua, arti daripada dalet adalah pur. Arti daripada dalet adalah miskin di hadapannya. Ketika Yesus muncul di Mount Beatitudes, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah
Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Dialah yang empunya kerajaan Allah. Katakan amin. Dan saudaraku, ayatnya dengan jelas berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Perhatikan ayat di bawahnya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Saudara harus tahu keterbatasan kita. Karena Tuhan tahu kita terbatas. Katakan amin. Saudaraku, di tangan saya ada sebuah benda kecil. Namanya adalah kipah. Benda ini cukup menarik. Ini adalah peci orang Yahudi. Saudaraku, kalau saudara ke Israel, sejauh mata memandang, saudara akan ketemu orang Yahudi itu pakai peci. Peci bentuknya seperti ini adalah kipah. Saudaraku, kalau saudara lihat Shimon Peres, Presiden Israel ngasih speech di TV, perhatikan, pasti pakai kipah. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, kalau ngasih speech di TV, pasti pakai kipah. Dan sejauh saudara memandang, kalau di Yerusalem, saudaraku, begitu banyak orang menggunakan kipah. Saya berdoa, Pak Gembala, Pak Kiki, Pak Iwan, sepulang dari Israel, ada inspirasi dari Roh Kudus, bahwa satu kali kelak, ibadah GBI Icon diliburkan, rame-rame pindah ke Yerusalem. Aminnya kurang. Ya saudaraku, ya siapa tahu. Semua kita nanti rame-rame pindah, ibadahnya di Yerusalem. Dan kalau saudara ke Yerusalem, ada 2 tempat minimal, saudara harus menggunakan kipah. Yang pertama adalah Western Wall, tembok ratapan. Dan yang kedua adalah wajib saudara menggunakan kipah di Memorial Garden David Tom. Di Memorial kuburan Raja Daud. Wajib saudara pakai kipah. Nah saudaraku, bagus sekali arti kipah. Arti kipah adalah pur. Arti kipah adalah miskin di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, orang Israel menggunakan kipah. Kenapa? Tolong lihat saya ke depan. Mereka menggunakan seperti ini karena value-nya sangat luar biasa. Orang Yahudi meyakini, percaya bahwa kehebatannya, kepandaiannya hanya setinggi kipah. Di atas itu adalah Jehovah. Saya ulangi sekali lagi. Apa arti kipah? Kerendahan hati daripada bangsa Israel. Apa arti kipah? Bahwa dia sadar kekuatannya tidak seberapa. Saya suka bingung. Kalau orang Kristen kok yang merasa kuat. Saya bersyukur kalau networking saudara kuat. Saya bersyukur kalau finansial saudara kuat. Saya bersyukur kalau koneksi saudara kuat. Tapi saya minta maaf di hadapan Tuhan. Kekuatan kita tidak seberapa. Ketika kita sadari bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Saudaraku, justru kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi apa arti kipah? Orang Israel percaya, meyakini kekuatannya, kepandaiannya, kehebatannya hanya setinggi kipah. Di atas itu adalah Adonai. Di atas itu adalah Jehovah. Itu adalah arti kipah. Saudaraku dikasih dalam Kristus Yesus, saya enggak setuju. Kalau ada orang Kristen, itu yang namanya status BlackBerry-nya bilang gini, push the limit. Saya tidak setuju. Justru menurut saya, semakin tahu kita keterbatasan kita, itu semakin bagus. Tapi banyak orang Kristen hari ini terkontaminasi dengan motivator-motivator dunia. Dorong keterbatasanmu. Kita harus sadari, kita adalah manusia terbatas. Ketika kita tahu bahwa kita manusia terbatas, maka Dia Allah yang tidak terbatas akan menyatu dalam kehidupan kita. Tolong lihat botol yang ada di tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Belum semua. Yang sudah lihat katakan yes. Siapa yang setuju dengan saya? Air yang ada di botol ini terbatas. Ini hidup kita, segala sesuatunya terbatas. Ketika kita sadar bahwa ini terbatas, apa yang terjadi ketika air yang terbatas ini disatukan dengan air laut yang tidak terbatas. Yang terbatas menjadi tidak terbatas. Saudara harus sadari, segala sesuatu dalam kehidupan kita terhingga. Kekuatan kita cuma terhingga. Kapasitas kita terhingga.
Kekuatan kita terhingga. Segala sesuatu dalam kehidupan kita terhingga. Siapa yang setuju dengan saya? Air yang ada di tangan ini terhingga. Oh iya, kita bisa hingga volumenya, kita bisa hingga beratnya. Air yang terhingga ini ketika disatukan dengan air laut yang tidak terhingga. Yang terhingga menjadi tidak terhingga. Itu hidup kita. Hidup kita yang terhingga menjadi tidak terhingga. Tapi kita harus sadari bahwa hidup kita sangat terbatas. Itulah miskin di hadapan Tuhan. Beberapa malam yang lalu, saudaraku, saya ditelepon oleh seseorang. Dan berita itu saya terima tidak terlalu saya harapkan sebetulnya. Yaitu adalah bahwa tanah gereja di mana kami bergereja di GBI Sawangan. 19 tahun kami sewa, Pak. Dengan sewa 25 juta per tahun. Sangat mampu kami untuk menyewanya. Ternyata pemiliknya memberikan penawaran bahwa tanah gereja akan dijual. Beberapa bulan yang lalu memang saya sudah mendengar dari panatua gereja, Kang cepetan fundraising, bahwa tanah gereja mumpung 500.000 per meter persegi. Yuk cepetan kita penggalangan dana daripada nanti harga terus naik. Tapi yang jadi masalah itu tanah di mana kami bergereja bukan semeter 2 meter. Tapi 3.700 meter. Dengan 500.000, saudaraku, itu sudah menyentuh miliaran rupiah. Dan karena kekuatan gereja kami terbatas, jemaat kami terbatas, beberapa keturunan Tionghoa di gereja kami bukan entrepreneur, bukan pengusaha, tapi mereka harus mengais sampah pasar jam 2-3 pagi untuk mereka bisa hidup. Saudaraku, kebanyakan mayoritas gereja kami adalah marginal. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Dengan 500.000 rupiah, 3.700 meter, itu buat kami sesuatu yang tidak mungkin. Dan beberapa malam yang lalu saya mendengar kabar, ternyata dijual bukan dengan 500.000 per meter persegi. Bukan 600.000 per meter persegi, tetapi 2 juta per meter persegi. Dalam 8 bulan, itu yang namanya angka harga jual itu menjadi 2 juta per meter persegi, akhirnya harus terkumpul 7,4 miliar. Saudaraku, setelah saya mendengar berita itu, aku langsung telepon bendahara gereja. Gimana posisi keuangan gereja hari ini? Saya bersyukur bendahara kami penuh dengan iman. Dia berkata, berkelimpahan Pak Gembala. Iya, posisinya berapa? 30 juta rupiah. Sangat jauh ke 7,4 miliar. Terkadang iman tidak sesuai dengan realita. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, aku bilang sama anak-anak, aku bilang sama Elsa, ya sudahlah, kita bisanya cuma doa, dan saya diingatkan dengan benda ini. Selalu saya berdoa di hadapan Tuhan, pakai kipah. Dan saudaraku, untuk mengingatkan bahwa kekuatan saya tidak seberapa. Kekuatan saya, kehebatan saya, kepandaian saya hanya setinggi kipah. Tapi di atas itu adalah Tuhan. Saudaraku, hari Minggunya saya khotbah di Sawangan. Aku bilang begini sama Elsa, bahwa Mes, pokoknya uang yang ada di lemari ya sudahlah tabur. Karena prinsipnya adalah apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Siapa yang setuju dengan saya? Ternyata sorga tunggu bumi bergerak. Ketika bumi bergerak, maka sorga akan bergerak. Saya minta maaf, jangan harapkan pintu sorga terbuka kalau saudara tidak melakukan apapun. Karena ayatnya berkata, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Saudara berharap pintu sorga terbuka, tapi saudara tidak melakukan apapun. Saya minta maaf, sorga tidak akan pernah terbuka. Dan ketika ditabur hari itu, puji Tuhan, jemaat respons. Terkumpul 400 juta. Dan kami bawa kepada Tuhan, Tuhan ini maksimal 400 juta. 7 miliarnya duka teing, tanya kumaha. Pokoknya mah kumaha dinya we. Teu ngarti arek dikumahakeun. Aku cuman bilang di hadapan Tuhan, ini 2 ketul roti, 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Ini adalah raw material untuk Allah lipat gandakan. Saudaraku, saya bingungnya luar biasa. Ketika doa, saya harap saudaraku ketika itu muncul huruf W. Saya tahu itu jalan keluar.
Saya akan langsung telepon Pak Wilson. 7 miliar, pasti lunas. Ini W nggak muncul, A nggak muncul, apalagi I nggak muncul. Pada saya berharap tiba-tiba ada nama Iwan keluar begitu saudara kan. Itu sahabat saya. Jadi sugan we Kang Iwan, saudaraku nggak tahu dapat lotre dari mana sok atau Kang itu 7 miliar dia ada dipicen kasolokan sok we kok akang dipangpeser kentah gitu saudara kan. Ya siapa tahu betul enggak. Sahabat baik namanya juga. Saudaraku itu yang namanya IABC itu enggak muncul. Hanya 400 juta. Tuhan kekuatanku tidak seberapa. Itu hari Minggu malam. Senin tidak terjadi apa-apa. Hari Selasa 7,4 miliar. Kami bisa lunasi. Saudaraku, sadari kekuatanmu tidak seberapa. Karena Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Jangan merasa hebat, jangan merasa super. Saudaraku, saya nggak setuju dengan motivator. Salam super, salam dahsyat, salam hebat. Kita hebat karena Yesus yang di dalam kita hebat. Kita super karena Yesus yang di dalam kita super. Katakan amin. Kita semua sangat terbatas. Dan kita harus tahu itu. Dan ketika kita tahu kekuatan kita sangat terbatas. Ayatnya bilang apa? Aku telah membuka pintu bagimu. Katakan bersama dengan saya telah. Belum semua. Katakan bersama dengan saya telah. Belum semua. Katakan bersama dengan saya telah. Ternyata telah terbuka. Bukan akan terbuka. Saudaraku, kata telah, bagi yang tertarik mencatat, apa artinya? Kasih karunia. Karena semua Yesus sudah lakukan buat kita. Saya nggak setuju kalau ada orang Kristen status BlackBerry-nya bilang gini. I do the best, God do the rest. Itu sesat. Seharusnya orang Kristen statusnya bilang begini, God did the best, we do the rest. Dia lakukan semuanya buat kita 2000 tahun yang lalu. Dia mati bagi kita. Maaf, suamimu nggak pernah mati buat diri kita. Istri kita nggak pernah mati buat kita. Gembala sidang nggak pernah mati buat kita. Ketua denominasi tidak pernah mati bagi kita. Yang mati bagi kita, Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan ayatnya bukan berkata akan. Ayatnya berkata, telah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saya akan akhiri bagian terakhir. Perhatikan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudaraku, sukses terbesar menurut saya adalah melakukan kehendak Allah. Kok nggak ada yang amin? Banyak orang berpikir pintu terbuka, sukses, aset lebih baik. Yang namanya rekening di bank, nolnya semakin bertambah. Orang berpikir yang namanya sukses terbesar adalah kita terima barang-barang materi yang merupakan hanyalah fasilitas kerajaan Allah. Saudaraku, menurut saya sukses terbesar adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Itu sukses terbesar. Enggak ada artinya asetmu bertambah. Enggak ada artinya portofoliomu berkembang kalau kita tidak melakukan kehendak Allah. Kalau kita melakukan kehendak Allah, menurut saya itu adalah segala-galanya. Saya merenungkan di hari terakhir kata sukses. Dan menurut saya Yusuf adalah sukses. Katakan amin. Kenapa saya katakan sukses? Jelas. Walaupun menjadi budak di rumah Potifar 2 tahun. Tradisi bilang begitu. Tapi dia sukses. Kenapa? Tuhan beserta dia. Karena dia melakukan kehendak Allah. Bagi banyak orang jadi budak bukanlah sukses. Tapi bagi Tuhan sukses. Kenapa? Sepanjang melakukan kehendak Allah. Saya pernah nonton film Tante Potifar menggodai yang namanya Yusuf. Dan saya setuju di film kartun itu divisualisasikan bahwa Tante Potifar gemuk. Kenapa saya setuju? Kalau divisualisasikan gemuk, karena gemuk itu lambang dari penuh kedagingan, begitu saudara kan. Jadi karena penuh dengan kedagingan, sampai budak pun dipaksa untuk tidur dengan dia. Karena gemuk penuh dengan kedagingan, begitu kan. Saya setuju.
Dan saudaraku, siapa yang setuju dengan saya, dia di penjara. Bagi orang, sukses adalah di luar penjara. Sukses adalah berkarir di luar penjara. Tapi bagi Tuhan, yang namanya Yusuf ketika di penjara, dia tetap sukses. Karena dia melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Dan saya minta maaf, banyak orang Kristen melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti makan prasmanan. Saudara tahu ya makan prasmanan ya? Saudara makan yang saudara sukai. Dan saudara melakukan kehendak Allah yang saudara sukai. Makan prasmanan, kayak saya saudaraku. Makan prasmanan, kalau yang ngundang orang Manado, aku paling senang. Karena ada babi rica-rica. Waduh, itu saudaraku ilahi buat saya. Karena saya pernah ditipu orang Arab 24 tahun, katanya makan babi haram. Enak banget gila. Itu ilahi banget bener. Nah, saya kalau makan babi saudaraku ingat 24 tahun katanya haram. 24 tahun katanya nanti muntah. Saya perlu pelepasan ulang begitu kan. Mungkin harus HMC lagi karena kepahitan muncul begitu ya kan. Kenapa? Katanya makan babi haram padahal enak banget begitu ya enggak. Dan saudaraku kalau saya makan orang Manado yang bikin pesta yang namanya ikan saya tidak akan sentuh. Yang namanya papaya saya tidak akan sentuh. Yang namanya Brenebon saya tidak akan sentuh. Tapi yang saya akan ambil banyak-banyak adalah babi rica-rica. Saya minta maaf, banyak orang Kristen melakukan kehendak Allah seperti makan prasmanan. Dia ambil yang dia suka. Dia tidak ambil yang dia tidak suka. Di tahun 5774, saudaraku, menu tersedia. Apapun yang tersedia, kehendak Allah kita lakukan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Pemain musiknya. Ada baiknya pemain musik, singer, duduk bersama dengan jemaat. Angkat kedua tangan saudara. Angkat kedua tangan saudara. Syarababakana murodababakana maradakanama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kita angkat tangan kita, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau
lihat saja ajaib Kau. Saudara buka tangan saudara seperti ini. Saudara buka tangan saudara seperti ini. Saudara pejamkan mata saudara. Dan mulai sembah Tuhan. Syarababakana muroda babokana maradakana maradakana maradakana. Shandarada bakana muroda babokana maradakana maradakana muroda babokana maradakana 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 maradakana. Saudara bisa aktifkan roh saudara. Berbahasa roh lebih kuat. Bapa, kami membuka kedua tangan kami dan kami percaya dengan iman dan mata rohani kami melihat bahwa kunci Daud itu kami terima pagi hari ini, kami terima siang hari ini, dan ada di tangan kanan kami. Kunci yang tertutup dan pintu itu akan terbuka. Gerbang baru kami akan masuki. Halaman kehidupan yang lebih baik kami akan alami. Kami mau masuk cepat-cepat. Kami tidak akan berlama-lama di pelataran. Kami tidak akan berlama-lama dengan kehidupan duniawi kami. Kami tidak akan lama-lama dan masuk dalam kehidupan sorgawi. Karena kami tahu pintunya akan segera ditutup. Pintunya akan segera ditutup. Tidak akan selamanya terbuka. Ketika pintu terbuka dan yang masuk adalah gadis bijaksana. Jadikan semua kami, semua jemaat GBI Icon terbilang menjadi gadis bijaksana di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semua kami masuk bilangan. Tidak ada seorang pun menjadi gadis bodoh yang berlama-lama di luar, yang berlama-lama di dunia ini, yang berlama-lama menikmati dunia ini. Tapi kami cepat-cepat masuk selagi pintu itu terbuka. Selagi pintu kasih karunia itu terbuka. Dan berikan kepada kami dan kami telah terima. God did the best. We do the rest. Only believe and receive. Hanya tinggal percaya dan kami menerima. Dan kami sudah ada di dalamnya. Biarlah kami memiliki hati yang tetap miskin di hadapan-Mu. Kehebatan kami, kekuatan kami, kepandaian kami, kecerdasan kami hanya setinggi kipah. Di atas itu Jehovah, di atas itu adalah Adonai, di atas itu adalah El Shaddai. Karena kami tahu kekuatan kami terbatas. Dan roh-Mu di dalam kehidupan kami memampukan untuk kami melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Karena sukses terbesar bukan materi yang kami raih. Sukses terbesar bukan pencapaian yang kami raih. Sukses terbesar adalah kami melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Sekarang tangan yang terbuka mulai genggam tangan saudara. Dan jangan lepaskan kunci Daud yang ada di tangan saudara, yaitu Yesus sendiri. Jangan lepaskan Yesus dari hidupmu. Jangan lepaskan Yesus. Jangan saudara pegang Yesus hanya hari Minggu.
Tapi Senin kita bekerja seperti dunia bekerja. Kita bergaul seperti dunia bergaul. Kita pegang kunci hanya hari Minggu. Kalau kebaktian saja, besok pagi disimpan di laci. Dan kita berbisnis, kita bekerja sama seperti orang dunia. Tapi pegang terus erat kunci Daud yang ada di tanganmu. Jangan sekali-kali kau lepaskan. Syarababakana moradakana maradakana. Bapak terima kasih. Kami bersyukur untuk 2 ayat singkat yang kau taruh dalam hatiku. Dan semua kami pulang tidak sama seperti kami datang. Karena anugerah kasih karunia memberkati kami luar biasa. Di dalam nama Yesus. Sama-sama yang diberkati. Dengan suara keras kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silahkan kembali duduk.